Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Channel belajar matematika menjadi lebih mudah. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Hai semua, kita berjumpa lagi. Seperti biasanya, kami selalu mengucapkan semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki. Pada pembahasan kali ini, kita masih di dalam materi matriks. Adapun yang kita bahas ialah matriks kofaktor. Pertama, di dalam suatu matriks kofaktor, pasti adanya namanya minor suatu matriks. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah determinan pada matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Misalkan matriks A dengan entry A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Minor entry A11 adalah determinan dari, ingat ya, A11 berarti baris pertama dan kolom yang pertama kita hilangkan. Maka nantinya M11-nya adalah ini ya, determinan dari ini. Sehingga M11-nya adalah A22, A23, kemudian A32, dan A33. Adapun determinannya adalah, ingat ya, mencari determinan A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. M11 atau yang ini merupakan submatriks dari hasil ekspansi baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Dilambangkan dengan atau dirumuskan dengan KIJ sama dengan min 1 kali I ditambah J dikali determinan M11. Atau sama dengan min 1 IJ determinan M11. Ingat, matriks adjoint dari A atau nanti hasilnya adalah matriks kofaktor dari A ya. Nanti hasilnya setelah kita cari minornya satu-satu adalah transpos dari kofaktor matriks tersebut atau matriks A ya, yang dilambangkan dengan ADJ A sama dengan KIJ pangkat T. Rumus matriks kofaktor. Ini ya, rumus matriks kofaktor. Ini silakan kalian catat dan kalian ingat sendiri ya. Baik, biar lebih pahamnya, kita akan langsung saja ke contoh. Contoh, diketahui matriks A dengan entry 4, 5, 3, 3, 7, 4, 5, 4, 5. Tentukan matriks kofaktor dan adjoint matriks A. Ingat, rumus dari kofaktor matriks yang kita
bahas di awal tadi ya. Penyelesaian yang pertama adalah ditentukan minor matriks A terlebih dahulu. Minor 11 atau M11, lihat ya, perhatikan rumus ini ya. M11 adalah A22, A23, A32, dan A33. Dan coba perhatikan, ini adalah matriks A. Maka M11-nya adalah berarti yang kita hilangkan diawali dengan baris pertama dan kolom pertama. Sehingga didapat M11-nya adalah 744. Di sini adalah 7 entry A22, kemudian 4 entry A23, kemudian 4 lagi entry dari A32, selanjutnya entry dari A33. Sehingga M11 adalah determinan dari 7, 4, 4, 5. Ingat ya, rumus determinan adalah AD dikurang BC. Maka kofaktor kofaktor satu-satunya adalah, ingat rumus tadi ya, min 1 pangkat I plus J kali determinan M11. Itu rumus yang awal ya. Sehingga min 1 kali min 1 pangkat, ingat, M11 atau MIJ menjadi min 1 pangkat I plus J. Di sini kita lihat ya, I-nya barisnya 1, kemudian J-nya barisnya 1, sehingga min 1 pangkat 1 ditambah 1 kali dengan determinan M1. Determinan M1 kita cari ya. 7 dikali 5, 35, dikurang dengan 4 kali 4, 16. Sehingga 35 dikurang 16 hasilnya 19. Dikali dengan min 1 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Di sini kan ada 1 tambah 1. Sehingga min 1 pangkat 2 sama dengan min 1 kali min 1. Maka hasilnya positif 1. Jadi hasilnya adalah positif 1 kali 19. 19 dari mana? Determinan dari M11 atau determinan dari ini ya. Sehingga hasilnya K11 adalah 19. Selanjutnya kita akan cari K21. Ingat rumus, minor 21 adalah yang ini ya. Jadi yang kita pakai minor 21 nanti adalah A12, A13, A32, A33. Sehingga minor 21 yang kita hilangkan adalah 2, yaitu baris kedua dan 1 kolom yang pertama. Jadi A12 adalah 5, kemudian A13 adalah 3, kemudian A32 adalah 4, kemudian A33 adalah 5. Sehingga M21 adalah determinan dari matriks 5, 3, 4, 5. Maka K21 atau kofaktor 21 sesuai rumus ya. Min 1 ditambah
min 1 pangkat 2 ditambah 1 kali determinan M21. Ingat determinan ya. Sehingga hasilnya 5 dikali 5 adalah 25 dikurang 3 kali 4 adalah 12. 25 dikurang 12 adalah 13. Ingat, di sini ada min 1 pangkat 2 ditambah 1, 3. Berarti min 1 kali min 1 kali min 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Ingat, pada pangkat ini, jika hasilnya nilai pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1. Begitu juga sebaliknya, jika hasil penjumlahan dari pangkatnya genap, maka dia menjadi positif. Sehingga negatif 1 dikali 13 hasilnya adalah min 13. Nah, sampai di sini kita dapat menentukan nilai kofaktor 2 1 adalah 13. Kemudian berdasarkan rumus yang kita cari adalah kofaktor dari M31 atau kofaktor dari minor 31. Sehingga minor 31 berarti yang kita hilangkan adalah baris ketiga dan kolom pertama. Sehingga minornya adalah 5, 3, 4, masukkan 5, 3, 7, dan 4. Sesuai dengan rumus ya, 5 adalah entry 1.2, kemudian 3 adalah entry 13, selanjutnya 7 adalah entry 22, kemudian 4 adalah entry 23. Ini langsung saja ke rumus ya. Kofaktor dari 31 adalah min 1 pangkat 3 ditambah 1. Ingat, 3 ditambah 1 adalah 4, maka hasilnya positif. Kali dengan determinan 5 kali 4 dikurang 3 kali 7. 5 kali 4, 20. Dikurang 3 kali 7, 21. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Pada kofaktor 3.1 hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya, kita cari kofaktor 1, 2 dengan melihat minor 1, 2 pada rumus ya, ini ya. Jadi, minor 1, 2 terhadap matriks A yang dihilangkan adalah 1 berarti baris pertama, kemudian 2 adalah kolom kedua. Sehingga minor yang didapat adalah 3, yaitu A21, kemudian 4 adalah A23, ingat seperti rumus ya. 5 adalah A31, kemudian 5 yang ini adalah A33. Jadi M12 adalah determinan dari 3, 4, 5, 5. Maka kofaktor 1, 2 adalah, ingat rumus ya, min 1 pangkat I plus J. Di sini adalah 1 ditambah 2 dikali determinan M12. Ingat pangkatnya I plus J atau 1 tambah 2 adalah 3. Bilangan ganjil berarti min 1 kali min 1 positif dikali min 1 lagi berarti negatif.
Adapun determinan yang ini adalah 3 kali 5, 15 dikurang dari 4 kali 5, 20. 15 dikurang 20 hasilnya adalah min 5 dikali dengan, ini kan negatif nih, min 1 pangkat 3, min 5 kali min 1 hasilnya adalah 5. Sehingga kofaktor 1,2 atau kofaktor 12 adalah 5. Kemudian yang kita cari adalah kofaktor dari M22. Ingat di sini ya, M22. Sehingga yang kita hilangkan adalah baris kedua dan kolom kedua. Jika kita lihat entry-nya adalah 4 merupakan A11, kemudian 3 merupakan A13, kemudian 5 merupakan A31, dan kemudian 5 lagi merupakan A33. Sehingga minor 22 adalah determinan dari matriks 4, 3, 5, 5. Maka K22 seperti tadi ya pada rumus, min 1 pangkat 2 tambah 2 dikali dengan determinan M22. Ingat, min 1 pangkat 2 tambah 2 adalah min 1 pangkat 4 yang hasilnya adalah positif 1. Di sini langsung kita cari determinannya ya. 4 kali 5, 20 dikurang dengan 3 kali 5, 15. 20 kurang 15 adalah 5. 5 dikali dengan 1 hasilnya adalah 5. Di sini sudah kita dapatkan kofaktor 22 adalah 5. Kemudian yang kita cari adalah kofaktor dari M32. Ingat, M32 adalah yang kita hilangkan adalah baris ketiga dan kolom kedua, sehingga didapat minornya adalah 4, 3, 3, 4. 4 yaitu A11, kemudian 3 A13, kemudian 3 lagi A21, kemudian 4 lagi A23. Maka kofaktor dari 32 itu rumus ya, min 1 pangkat 3 ditambah 2, ini hasilnya nanti ganjil ya, 5 ya. Maka pengalinya adalah min 1 kali determinan M32, yaitu 4 kali 4, 16 dikurang 3 kali 3, 9. 16 dikurang 9 adalah 7. Karena di sini tadi adalah min 1, maka min 1 dikali 7 hasilnya minus 7. Ini adalah kofaktor dari 32. Ingat ya, dalam menentukan kofaktor matriks, kita harus mencari nilai dari K matriks tersebut sebanyak, jika dia berordo 3 kali 3, maka kofaktornya sebanyak 9 buah ya. Selanjutnya yang kita tentukan adalah minor dari ini ya, M13. Ingat, M13 berarti yang kita hilangkan adalah baris pertama kolom ketiga, sehingga didapat minornya adalah
3, 7, 5, 4. Maka kofaktor 13 adalah min 1 pangkat 1 ditambah 3 adalah 4. Maka nanti adalah hasilnya adalah positif 1 ya. Dikali dengan determinan M13 yaitu 3 kali 4 12 dikurang dengan 7 kali 5 35. Sehingga 12 dikurang 35 hasilnya adalah minus 23. Karena pangkat min 1 yaitu 1 tambah 3 adalah 4 positif, berarti min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 adalah positif, sehingga 1 kali minus 23 hasilnya adalah minus 23. Ini adalah kofaktor dari 1, 3. Kemudian kita cari yaitu minor dari 2, 3. Berarti yang kita hilangkan adalah baris kedua dan kolom ketiga, sehingga minornya adalah determinan dari 4, 5, 5, 4. Maka kofaktor dari 2, 3 adalah min 1 pangkat 2 ditambah 3 adalah 5. Maka di sini nanti ini karena ganjil, maka di sini akan menjadi negatif 1 ya. Kali determinan dari 4 kali 4 16 dikurang 5 kali 5 25. 16 dikurang 25 hasilnya adalah min 9. Karena di sini adalah negatif 1, maka min 9 kali negatif 1 hasilnya adalah 9. Sehingga didapat bahwa kofaktor 23 adalah 9. Terakhir, yang kita cari adalah minor dari 3, 3. Berarti yang kita hilangkan adalah baris ketiga dan kolom ketiga. Sehingga minor 33 adalah determinan dari atau 4, 5, 3, 7. Di sini ya, 4 adalah A11 jika kita lihat rumus ya. Kemudian 5 adalah A12. Kemudian 3 adalah A21. Selanjutnya 7 adalah A22. Maka kofaktor 3 adalah min 1 pangkat 3 ditambah 3 6. Berarti nanti min 1, positif 1 hasilnya ya. Dikali dengan determinan 4 kali 7 28 dikurang dengan 5 kali 3 15. Sehingga 28 dikurang 15 adalah 13. Jadi 13 dikali positif 1 hasilnya adalah 13. Ini sudah didapat kofaktor 3 adalah 13. Maka matriks kofaktor dari A adalah, perhatikan rumus ya, yang ini. M11 adalah 19. Di sini ya, M11 adalah 19. Dari mana? Dari sini. Kofaktor si 12 adalah 5. Kemudian dari M dari 13 adalah min 23. Selanjutnya di sini ya, 21. M dari 21 adalah min 13. Kemudian di sini entry 22 ya.
M22 adalah 5, kemudian entry dari 23 yang ini adalah 9, kemudian entry dari 13 adalah min 1, kemudian entry dari 23 maksud kami ya 32 ya, baris ketiga kolom kedua ya, yang ini adalah min 7, kemudian entry dari baris ketiga kolom ketiga adalah 13. Baik ya, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Selanjutnya ini disebut dengan matriks kofaktor dari A ya. Maka tentukan matriks kofaktor ini sudah terjawab. Kemudian kita cari adjoint matriks A. Ingat, adjoint dari A adalah transpos dari matriks kofaktor A. Ini berlaku untuk matriks kofaktor ya. Sehingga matriks kofaktor ini jika kita transpos adalah baris pertama kita jadikan kolom yang pertama 19,5 min 23. Kemudian baris yang kedua kita jadikan kolom yang kedua min 13,59. Kemudian baris terakhir kita jadikan kolom yang ketiga. Ingat ya, matriks transpos adalah matriks dengan entry baris kita jadikan entry kolom ya. Itu adapun definisi dan pengertiannya sudah kita jabarkan di video sebelumnya ya. Baik teman-teman, sampai di sini semoga kalian mengerti dan paham. Dan sampai di sini maka berakhir pula materi pembahasan kita tentang matriks. Adapun mungkin ada kesalahan di dalam penyebutan dan pengucapannya, kami mohon maaf ya. Maka matriks adjoint A yang kita peroleh adalah ini. Dari mana dapat adjoint A ini merupakan transpos dari matriks kofaktor A. Baik, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Oke, terima kasih.